Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami A2. Perkenalkan dengan saya Wardiati Zakaria Kaf. Channel ini berisi konten alur cerita film-film terbaru dan terbaik pada eranya. Untuk video pertama ini, kami mencoba untuk membuat alur cerita film India yang berjudul Tare Zameen Par. Film ini dirilis pada Desember 2007 yang dibintangi dan disutradarai oleh Aamir Khan. Bagi sobat yang udah sangat penasaran, yuk langsung aja kita review filmnya ya. Ya, Ishan namanya. Dia adalah seorang pelajar yang duduk di kelas 3 sekolah dasar yang mengalami disleksia atau dengan kata lain anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hingga dengan kesulitannya tersebut, ia lebih memilih untuk bermain ketimbang belajar, membaca, dan menghitung. Di kelasnya, ia selalu dibully dan mendapat predikat anak yang paling bodoh dan bandel, serta mendapat nilai paling rendah. Ishan memiliki seorang kakak yang bernama Johan. Johan bertolak belakang dengan Ishan. Johan merupakan pelajar berprestasi di sekolahnya. Ketertarikan Ishan dalam belajar memang bisa dikatakan sangat-sangatlah minim. Ishan lebih menyibukkan dirinya untuk bermain dan terus bermain, dan juga menemukan hal-hal yang baru yang menurutnya lebih baik daripada belajar. Suatu hari, Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit sangatlah kesal karena Ishan melemparkan bola ke arah yang salah yang mengakibatkan Rajit dan teman-temannya berhenti bermain. Hingga Rajit kesal dan memarahi Ishan dan mengatakan Ishan adalah anak idiot. Hingga keadaan semakin memanas, terjadilah baku hantam antara keduanya hingga keduanya terluka. Ketika pulang ke rumah, ibu Rajit telah duluan sampai di rumahnya dan memarahi kedua orang tuanya dan meminta pertanggungjawabannya atas perlakuan yang telah dilakukan Ishan yang membuat Rajit terluka. Padahal kondisi pada saat itu Ishan juga mengalami hal yang sama loh. Saat itu juga Ishan mengamuk dan ingin memukul Rajit, akan tetapi ayah Ishan malah membela Rajit dan menampar Ishan dan mengancam Ishan. Jika Ishan melakukan kesalahan lagi, Ishan akan dipindahkan ke sekolah yang ada asramanya. Pernah suatu ketika, guru menyuruh Ishan untuk membaca suatu kalimat, tapi Ishan tidak melakukannya. Ishan hanya melihat huruf-huruf di buku tersebut, seperti kunang-kunang di pelupuk mata yang menari-nari. Betul gak sih sobat? Dan ia mengatakan sejujurnya seperti apa yang ia lihat. Dan memanglah begitu yang dialami oleh anak yang disleksia. Tapi gurunya malah menganggap Ishan bercanda dan guru memaksa Ishan agar terus membaca dengan benar. Karena sudah tak tahan dibentak terus, akhirnya Ishan membaca asal-asalan dengan nada yang cepat dan guru menghukumnya. Ishan disuruh keluar dari kelas. Sesampainya di luar kelas, Ishan juga dibully oleh kakak-kakak kelasnya. Setelah jam pertama belajar habis, Ishan memilih cabut dari sekolah dan pergi berkeliaran di jalanan, menikmati apa yang ingin ia nikmati dan ia lakukan dengan sendirinya sesuka hatinya. Pada malam harinya, ia bercerita pada kakaknya bahwa ia bolos di sekolah dan bermain di jalanan dan dia tidak takut sama sekali, bahkan ia mengatakan itu adalah pengalaman yang paling indah dalam hidupnya dan dia meminta bantuan kepada kakaknya agar membuatkan surat keterangan bahwa ia sakit sehingga dia tidak dapat mengikuti pembelajaran pada hari tersebut. Keesokan harinya, guru mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ishan berpikir 7 keliling. Gimana tidak? Baca, tulis, dan hitung merupakan sesuatu yang bisa membuat kepala Ishan itu pecah hingga berkeping-keping. Hehe, betul gak sih? Akan tetapi, Ishan tetap mencoba menjawab soal matematika dengan imajinasinya, hingga ia dapat menjawab pertanyaan itu. Ya, tapi hanya satu pertanyaan karena ia butuh waktu yang banyak untuk berimajinasi hingga waktunya habis. Sayangnya, jangan berimajinasi yang cukup lama hanya dapat hasil yang salah ya kan sobat kan? Kita beralih ketika Ishan di rumah. Ishan ketahuan bolos karena surat izin palsu yang dibuat sang kakak didapati oleh ayahnya. Ishan lagi-lagi dimarahi oleh ayahnya kan? Sekolah memanggil orang tua Ishan.
Semua guru mengatakan bahwa Ishan sangatlah bodoh di kelasnya, dan kepala sekolah menganjurkan kepada orang tua Ishan untuk memindahkan Ishan ke sekolah yang lain karena Ishan sudah masuk tahun kedua berada di kelas 3. Jadi sudah tidak mungkin Ishan masuk tahun ketiga berada pada kelas yang sama kan? Akhirnya ayahnya berencana memindahkan Ishan ke sekolah asrama yang dikelola oleh salah seorang kerabatnya. Dan Ishan berusaha untuk menolak pindah ke sekolah asrama tersebut dan berusaha lebih giat lagi dalam belajar. Namun sia-sia saja permohonan Ishan karena ia tetap akan dipindahkan ke sekolah tersebut. Di lain hari, mereka sekeluarga pergi mengantarkan Ishan ke asrama yang mana juga akan menjadi rumah tempat ia tinggal. Di sisi lain, sang ibu dengan berat hati dan dengan tangis yang terseduh-seduh sungguh tidak tega meninggalkan anak bungsunya untuk berdikari sendiri. Ya, beginilah kehidupan Ishan dengan kehidupan barunya. Sepeninggal keluarganya, Ishan tak henti-hentinya melamun dan seolah tak percaya bahwa ayahnya tega untuk membuat ia jauh dari keluarga, dan ia pun berteriak dalam menangis bahwa ia menganggap itu merupakan sebuah hukuman atas kenakalan yang telah ia berbuat selama ini. Di sekolah baru ini, Ishan juga tetap mendapati hal yang sama, dibully dan dimarahi oleh gurunya karena keterbatasan Ishan yang tidak bisa belajar seperti anak lainnya. Tidak ada satu orang pun guru yang mengerti dengan keadaan Ishan, dan juga tidak ada yang paham bahwa Ishan mengalami disleksia. Di asrama ini, Ishan terpenjara dalam sebuah lingkungan yang tidak mendukung. Setiap hari ia hidup dengan bulian dan kemarahan. Keadaan ini lebih parah dari dulu saat ibu dan kakaknya yang biasanya memberikan kasih sayang padanya sudahlah tiada. Hal ini malah membuat Ishan lebih stres dan tertekan. Kehadiran orang tua setiap hari Sabtu dan hari Minggu tidaklah dapat mengobati amarah Ishan dan nasibnya yang selalu dipanggil bodoh dan idiot. Hinggalah pada suatu ketika, sekolah mendatangkan guru kesenian baru yang bernama Ram Shankar. Itulah ia. Ia membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode yang ia terapkan dalam pembelajaran sangatlah menyenangkan. Di hari pertama guru ini sudah bisa beradaptasi dengan baik dengan anak-anaknya di kelas, tapi tidak dengan Ishan. Karena Ishan masih belum lepas dari rasa stres yang dialaminya di asrama, sehingga waktunya lebih banyak diisi untuk bermenung dan melamun. Dan ditambah lagi dengan kabar dari ibunya yang tidak dapat datang untuk melihatnya di hari Sabtu karena menghadiri final tenis yang kakaknya ikuti. Suatu hari Ram Shankar melihat Ishan berdiri di depan kelasnya yang kelihatan bingung dan ketakutan, lalu Ram mencoba mendekati Rajan yang merupakan teman satu-satunya Ishan di asrama tersebut. Dari Rajanlah ia mengetahui bahwa Ishan adalah murid baru yang selalu dibully dan dihukum oleh teman-teman dan gurunya. Dari itu, Ram berinisiatif untuk mencari buku-buku latihan Ishan, dan dari situlah Ram menemukan ternyata Ishan mengalami kesulitan dalam memahami tulisan atau dengan kata lain disleksia. Ram sungguh memahaminya karena ia merupakan salah satu guru dari sekolah anak berkebutuhan khusus. Untuk lebih memahami Ishan, Ram mendatangi kedua orang tua Ishan ke rumahnya dan bertanya semua hal tentang Ishan. Ibunya menjelaskan bahwa Ishan selalu mendapatkan nilai jelek di sekolahnya, akan tetapi ia adalah seorang anak yang suka melukis. Ram pun bertanya, kenapa bisa dikirim ke sekolah asrama, dan ayahnya menjawab bahwa ia kerap kali menerima keluhan dari para guru yang membuat orang tuanya tidak tahan atas tingkah Ishan yang selalu disebut malas, bodoh, serta idiot. Ram pun mencoba menjelaskan kepada orang tua Ishan bahwa Ishan menderita disleksia. Ishan bukanlah anak yang bodoh, dia hanya butuh bimbingan dan perhatian khusus, namun ayah Ishan malah tidak terima dengan penjelasan Ram dan tetap menganggap Ishan adalah anak bodoh yang selalu malas belajar, yang tidak seperti kakaknya Johan yang selalu dapat prestasi. Walaupun Ram sudah berusaha untuk menjelaskan bahwa Ishan sangat menonjol di bidang seni lukis dibandingkan anak-anak lain, tetapi ayahnya beranggapan bahwa melukis itu tidak akan mampu membuat Ishan untuk bersaing di dunia luar dan menganggap sekolah asrama adalah tempat yang terbaik untuk mendidik dan mengajari Ishan. Dan keesokan harinya, Ram menjelaskan tentang anak yang kesulitan belajar di dalam kelasnya. Tentang anak yang melihat huruf dan angka, menari-nari, dan ketika ia tidak lulus semua
orang mengetawakannya, sehingga suatu dunia dikejutkan oleh prestasi anak tersebut dengan teori-teori yang dipublikasikannya. Siapakah anak itu? Ram pun bertanya. Ishan pun tegang, ia mengira bahwa Ram juga akan membuli dan memarahinya seperti guru lain yang akhirnya akan menjadi bahan tertawaan. Namun ketika Ram menunjukkan foto Albert Einstein, Ishan pun kaget. Ternyata Ram bercerita tentang orang-orang yang jenius. Selain Albert Einstein, Ram juga menceritakan tentang beberapa orang jenius lainnya di dunia yang semuanya punya persamaan yang sama dengan Ishan, yaitu disleksia. Setelah jam pembelajaran selesai, Ram pun mengajak Ishan untuk berbicara empat mata. Ram menceritakan bahwa ia pun mengalami hal yang sama seperti yang Ishan alami pada masa kecilnya, sehingga hal ini bisa membuat Ishan lebih bergairah menjalani hari-harinya di asrama. Di pelajaran kesenian lah ia mampu mengekspresikan kemampuannya, berkarya sesuai pikirannya, dan Ishan mendapat apresiasi yang baik dari Ram. Ram juga mencoba menemui kepala sekolah untuk membahas tentang kemampuan Ishan dalam bidang melukis. Namun kepala sekolah beranggapan bahwa Ram akan bercerita tentang keburukan Ishan sama seperti keluhan-keluhan guru lainnya. Dan kepala sekolah mengatakan sepertinya Ishan lebih cocok sekolah di sekolah luar biasa. Namun Ram terus berusaha untuk memberitahu tentang kemampuan yang dimiliki Ishan di atas rata-rata dan ia berhak berada di sekolah normal. Ishan hanyalah butuh bimbingan dan support yang lebih. Ram pun menunjukkan beberapa lukisan yang dibuat Ishan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan menghitung mungkin bisa menyusul sebagai solusi. Ishan bisa dites secara lisan karena secara lisan maupun tulisan pengetahuan tetaplah pengetahuan yang tidak ada bedanya, begitu sampai Ram. Dan Ram bersedia meluangkan waktunya untuk mengajarkan Ishan membaca tulis seperti privat. Kepala sekolah pun memberikan kesempatan kepada Ram. Dan Ishan akhirnya menemukan guru yang mengerti dan cocok serta paham bagaimana cara mengajarinya. Ram mengajari Ishan dengan metode-metode yang berbeda sehingga Ishan bersemangat dalam belajar karena ia sudah tidak dimarahi dan dibully lagi. Akan tetapi kemeramahan dan kegembiraan yang dia dapat dari Ram hingga kemampuan Ishan dalam baca tulis pun terus meningkat setiap harinya. Pada suatu hari, pada saat proses belajar mengajar, Ram kedatangan tamu, yakni ayah Ishan yang kebetulan lewat karena ada pekerjaan dan menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ram. Ayah Ishan bermaksud menyampaikan kalau dia dan istrinya sudah membaca semua artikel tentang disleksia di internet. Mereka ingin menunjukkan kepada Ram bahwa mereka peduli terhadap Ishan. Ternyata ayah Ishan tidaklah paham apa yang dikatakan Ram pada saat temu ramah ke rumahnya. Ram tersenyum dan mengatakan kalau ingin memberi anak itu pengertian bukan begitu caranya. Anak seperti Ishan butuh support dan butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepadanya dan siap melindunginya dalam berbagai hal. Ayah Ishan terlihat panik dan seakan sadar bahwa selama ini hal itu belumlah pernah tertuangkan sepenuhnya kepada Ishan. Ia hanya marah dan memukuli Ishan saat Ishan bertingkah salah. Dan ayah Ishan pun beranjak pergi dengan perasaan malu. Dan saat keluar, ia melihat Ishan yang sedang membaca mading sehingga ayahnya tidak bisa menahan air matanya. Pada suatu hari, Ram mengadakan lomba melukis yang pesertanya tidak dibatasi usia karena siapapun boleh mengikuti lomba tersebut. Ketika lomba dimulai, Ram panik, ia tidak dapat melihat Ishan. Ia mencari dan menanyakan keberadaan Ishan ke teman-temannya, namun tidak ada satupun yang tahu keberadaan Ishan. Ternyata pagi harinya, pada saat anak-anak asrama lainnya masih tidur, Ishan telah bangun lebih awal dan pergi ke suatu tempat untuk mencari inspirasi untuk bahan lomba melukisnya. Ishan pun tiba ke lokasi lomba setelah acara dimulai beberapa menit yang lalu. Ishan memproyeksikan pemandangan yang dia lihat dan ingat untuk menuangkan pada sebuah lukisan dan hasilnya sangat luar biasa dan mengagumkan banyak orang. Ram pun sangat kagum dengan hasil karya Ishan dan Ishan pun tidak bisa menahan harunya ketika melihat lukisan Ram yang mana lukisan itu adalah gambaran Ishan. Ya, yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu pengumuman pemenang pelukis.
Kepala sekolah menyatakan pemenangnya adalah Isyan. Hasil karya Isyan dinobatkan yang terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan. Ketika orang tua Isyan datang saat pembagian rapor, kepala sekolahnya sendiri yang langsung memberikan buku tahunan tersebut dan memberitahu jika Isyan adalah anak yang spesial dan sekolah sangatlah beruntung memiliki murid seperti Isyan. Orang tuanya juga senang dan sangat riang ketika para guru menyampaikan banyak kemajuan Isyan hampir setiap pelajaran khususnya di bidang kesenian. Melihat Isyan yang begitu bersemangat, orang tua Isyan akhirnya menangis terharu dan meminta terima kasih kepada Ram yang sudah bersusah payah dalam membimbing Isyan dan pada akhirnya mempunyai kemajuan. Isyan akhirnya berpisah dengan Ram dan akan kembali lagi ke sekolah setelah liburan.